Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semesta alam. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin pertama-tama saya memperkenalkan diri. Nama saya Wahidin. Saya adalah dosen di Prodi D3 Keperawatan, Akademi Keperawatan BMK Purworejo. Hari ini saya mohon izin untuk menjelaskan tentang bagaimana sebuah proses dari pembelajaran saya di dalam kampus pemerintah Kabupaten Purworejo ini dalam hal PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, dalam hal ini saya mengampu mata kuliah ilmu komunikasi keperawatan sebesar 2 SKS dalam semester ganjil. Jadi mata kuliah komunikasi keperawatan ini adalah mata kuliah yang membahas tentang konsep, prinsip, dan teknik komunikasi terapeutik serta hambatannya untuk kemudian bisa diterapkan dalam melaksanakan asuhan keperawatan kepada klien pada berbagai tingkat usia, baik bayi, anak, remaja, dewasa, ataupun lanjut usia. Klien dengan kebutuhan khusus pun menjadi target dari mata kuliah kita. Kemudian ada keluarga, kelompok, dan masyarakat, serta klien gangguan jiwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan derajat kesehatannya. Nah, dalam mata kuliah ini capaian lulusan pembelajarannya adalah mampu bekerja sama, berkomunikasi teknis, dan prosedural dalam pekerjaannya. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mampu menguasai konsep umum dan teknik komunikasi serta berkomunikasi secara teknis dan prosedural dalam memberikan pelayanan keperawatan berdasarkan standar praktik keperawatan dengan memperhatikan hak-hak keberagaman budaya, etnik, dan agama. Nah, dari capaian pembelajaran ini dan pada mata kuliah komunikasi keperawatan ini ada sub capaian mata kuliah, sub capaian dari komunikasi keperawatan ini. Yang pertama adalah diharapkan mahasiswa nanti dalam akhir sesi perkuliahan ini memiliki kemampuan-kemampuan yang kita harapkan. Pertama, mampu memahami konsep dasar komunikasi dalam keperawatan. Yang kedua, memperhatikan dan mempraktekkan komunikasi secara efektif. Kemudian yang ketiga, menjelaskan peran interaksi sosial dan konsep diri dalam praktik keperawatan. Kemudian yang keempat, menjelaskan peran komunikasi dan hubungan antara sesama manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah interpersonal dan praktek keperawatan. Jadi mahasiswa mampu memahami hubungan interpersonal dalam praktek keperawatan. Kemudian yang selanjutnya memperhatikan komunikasi dan mempraktekannya secara terapeutik dalam komunikasi praktek keperawatan. Kemudian mahasiswa dapat mempraktekkan keterampilan observasi dalam praktek keperawatan. Yang selanjutnya, mahasiswa bisa menjelaskan konsep dan mampu membantu klien mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan kegiatan kelompok sebagai salah satu kegiatan keperawatan. Yang selanjutnya, mempraktikkan teknik komunikasi dalam pemberian asuhan keperawatan dengan klien di pelayanan kesehatan. Kemudian, mahasiswa ini mampu menjelaskan konsep dalam membantu klien mengambil sebuah keputusan dalam memilih dan menentukan pelayanan keperawatan. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan
kegiatan kelompok sebagai salah satu kegiatan perawat. Nah, dalam materi capaian khusus kemampuan mahasiswa ini mudah-mudahan bisa dicapai dalam 16 kali pertemuan. Dalam 16 kali pertemuan ini sudah termasuk dengan 1 pertemuan UTS dan 1 pertemuan UAS. Nah, dalam 14 kali pertemuan ini maka ada materi pembelajaran, diantaranya adalah yang pertama konsep dasar komunikasi, kemudian struktur dasar psikologis dan mental manusia, komunikasi terapeutik, 4. Komunikasi terapeutik pada setiap tahap proses keperawatan, 5. Komunikasi terapeutik pada bayi dan anak, 6. Komunikasi terapeutik pada remaja, 7. Komunikasi terapeutik pada orang dewasa, 8. Komunikasi terapeutik pada kebutuhan manusia di tataran klinis. Kemudian ke-9, komunikasi terapeutik tentang SOP standar komunikasi di klinis. 10. Komunikasi terapeutik pada lanjut usia. Yang ke-11, komunikasi terapeutik pada pasien dengan kebutuhan khusus. Yang 12, komunikasi terapeutik pada keluarga, kelompok, dan masyarakat. Yang ke-13, komunikasi terapeutik pada pasien dengan masalah gangguan fisik. Kemudian yang 14 adalah komunikasi terapeutik pada gangguan jiwa. Nah, kegiatan pembelajaran mahasiswa yang dilakukan dalam bentuk kuliah teori, praktikum, beserta praktek klinik atau praktek kerja lapangan. Nah, perkuliahan secara teori bertujuan untuk mengkaji dan mengupayakan penguasaan mahasiswa terhadap teori, prinsip, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan satu bidang studi. Kemudian perkuliahan secara praktikum ini memiliki tujuan untuk mengaplikasikan teori dalam kondisi dan situasi yang terbatas. Nah, kemudian praktek kerja lapangan atau sering di tempat kami disebut praktek klinik itu memiliki tujuan di mana teori dan praktikum yang ada di laboratorium tadi bisa diaplikasikan secara nyata di lapangan. Nah, ketika bentuk perkuliahan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan tatap muka dengan mahasiswa langsung, kemudian kita berikan dengan tugas terstruktur, terbimbing, kemudian kegiatan belajar mandiri dan pembelajaran berbasis daring menggunakan LMS yang dimiliki oleh Akper Pemkab Purworejo. Nah, metode pembelajaran yang kita terapkan itu menggunakan komponen DIA, yaitu delivery, di mana delivery ini adalah kita sebagai dosen menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa. Kemudian metode yang kedua adalah dengan interactions. Di interaction ini kita lebih banyak berdiskusi, membangkitkan minat mahasiswa untuk berdiskusi dengan dosen, baik secara langsung, luring, ataupun menggunakan media menggunakan LMS dari Akper Pemkab Purworejo. Nah, yang ketiga, assessment diberikan kepada mahasiswa dengan metode tugas terstruktur, terbimbing, yang di dalamnya nanti terdapat misalnya kuis, tanya jawab terkait dengan materi tersebut. Nah, kemudian dalam sesi akhir perkuliahan dari komunikasi keperawatan ini kita memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mendapatkan nilai yang terbaik tentunya. Nah, sistem penilaian dalam mata kuliah komunikasi keperawatan ini menggunakan beberapa teknik dan indikator. Pertama, komponen penilaian dari mata ajar komunikasi keperawatan ini adalah yang pertama adalah ujian. Nah, ujian ini memiliki 2 porsi. Porsi yang pertama adalah UTS dan yang kedua adalah UAS. Untuk UTS memiliki bobot sebesar 20%, kemudian untuk UAS, ujian akhir semester, memiliki bobot 30%. Kemudian indikator yang kedua adalah soft skill. Soft skill ini memiliki peran yang sangat besar, yaitu sebanyak 30% yang di dalamnya soft skill ini memang dalam mata kuliah ini adalah mata kuliah komunikasi keperawatan. Ini adalah satu mata kuliah inti dalam keperawatan untuk menunjang visi misi Akper Pemkab Purworejo, yaitu
menghasilkan lulusan dengan lulusan yang unggul, humanis, dan resilient. Nah, di dalam indikator soft skill ini ada keaktifan, kreativitas, kepercayaan diri, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian indikator yang ketiga, tugas kelompok dan diskusi memiliki porsi sebesar 20%. Dan indikator yang terakhir sebagai syarat kita untuk mendapatkan mata kuliah dengan penilaian yang terbaik dalam mata kuliah komunikasi keperawatan ini adalah memiliki syarat ketika kita mengikuti ujian, anak-anak ataupun mahasiswa kehadiran atau absensi mereka tidak kurang dari 85%. Baik, itu adalah penjelasan tentang bagaimana struktur mata kuliah komunikasi keperawatan itu dijalankan, sehingga mari kita saksikan. Saya akan masuk ke kelas mereka untuk memberikan pertemuan tatap muka dengan mahasiswa saya, dan saya akan berinteraksi di kelas dengan metode DIY tadi, ya. Oke, mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah SWT, sehingga dengan rahmat dan izin beliau kita bisa ketemu untuk yang pertama kalinya nih, ya, dalam sesi perkuliahan mata kuliah komunikasi di semester ganjil, yang pada pertemuan ini mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan banyak manfaat, ya. Amin. Oke, baik, sebelum kita mulai alangkah lebih baik sebagai umat muslim kita berdoa terlebih dahulu, ya. Baik. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, mata kuliah kita yang pertama kali ini yang Pak Wais akan sampaikan itu adalah terkait dengan komunikasi. Oh, pasti adik-adik semua ini udah paham komunikasi, ya? Paham, Pak. Oke, baik. Sebelum nanti kita lanjutkan materinya, saya ingin melihat dulu coba seberapa paham informasi yang Anda dapatkan sebelum mata kuliah ini, sehingga sebelumnya kan Anda sudah belajar, ya. Oh, besok ada mata kuliah Pak Wahid, pertama materinya adalah komunikasi, begitu. Ada yang mungkin berpendapat komunikasi itu apa? Boleh, silakan. Ya, Mas Kevin. Nah, silakan. Ya, mohon izin Bapak perkenalkan, nama saya Antonius Kevin Petri Kauntur dengan NIM 22013. Mohon izin menyampaikan pendapat. Menurut saya komunikasi itu adalah hubungan antar dua orang, baik melalui hubungan langsung maupun tidak langsung, baik itu secara ketemu ataupun tidak ketemu melalui alat lain, di mana untuk saling menyamakan pendapat. Oke, aplaus untuk Kevin, ya. Tapi ada hal yang menarik tadi, hubungan baik langsung dan tidak langsung. Siap. Kevin pernah melakukan hubungan yang tidak langsung? Saya pernah, Bapak, menjin. Lewat Pernah, HP, ya? maksudnya, Lewat Pak. HP. Oke. Ya. Baik. Sangat bagus pendapatnya. Coba akan kita lihat, belajar, ya, sampai ke belakang nanti kita akan lihat komunikasi itu seperti apa. Nah, komunikasi itu adalah elemen dasar dari interaksi manusia. Ini Pak Wahid sebagai dosen, teman-teman sebagai mahasiswa, ada 2, 3, 4 orang manusia, maka di dalamnya itu harus ada yang menjembatani. Yaitu apa? Komunikasi tadi ini. Nah, komunikasi ini elemen dasar, berarti memang betul-betul hal yang basic yang harus ada ketika kita melakukan interaksi kedua belah pihak, ya. Tadi Kevin menyampaikan ada hubungan langsung, ya kan? Hubungan langsung itu berarti antara dua orang manusia, itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah merupakan proses interpersonal yang melibatkan perubahan verbal dan nonverbal dari informasi dan ide. Oke. Proses interpersonal itu adalah proses di antara Pak Wahid sebagai dosen dengan Kevin sebagai mahasiswa, atau Kevin dengan mahasiswa yang lainnya, yang di dalamnya itu melibatkan perubahan. Contoh tadi, Kevin bisa berkata-kata, maka itu bisa dikatakan perubahan secara verbal. Kemudian juga disebut perubahan nonverbal. Ketika berkata-kata, Kevin ternyata berkaca-kaca.
Berkaca-kaca itu nonverbal kan? Ya. Mungkin dalam komunikasi karena ada hal yang kemudian bisa menguras emosinya, keluar air matanya, walaupun air matanya buaya kan? Enggak ya, gitu ya. Seperti itu ya. Tapi ini pun jenis komunikasi yang Pak Wahid sampaikan seperti ini tadi itu adalah jenis komunikasi. Ya, nanti jenis komunikasi seperti apa akan kita bahas di belakang. Baik. Nah, kemudian merupakan faktor penting untuk menetapkan hubungan antara perawat dengan klien. Karena kita perawat, kita punya pasien, nanti kita harus mengatur hubungan pola kita dengan pasien itu dengan komunikasi ini, ya. Yang akan kita tetapkan itu adalah tadi hubungan perawat dengan pasien guna meningkatkan derajat kesehatan pasien. Tentu diawali sebelum adanya rasa percaya terhadap perawat, diawali dengan bagaimana metode komunikasi itu terjalin. Oke. Kemudian selanjutnya pengertian komunikasi menurut Tyler ya. Menurut Tyler itu adalah pertukaran informasi atau meneruskan makna. Nah, pertukaran informasi itu jika dalam komunikasi hubungan perawat dan pasien itu ada informasi yang harus disampaikan. Misal tentang kondisi penyakit, maka perawat itu harus menyampaikan kepada klien. Kemudian informasi yang kita miliki itu harus diteruskan maknanya, artinya. Karena apa? Supaya sampai dan dipahami oleh pasien. Oke, ini pengertian menurut Tyler. Kemudian yang kedua, pengertian menurut Burgess ya, penyampaian informasi, makna dan pemahaman, hampir sama, ya. Nah, level yang pengertian dari yang Burgess ini, di samping ada informasi, ada arti, tetapi tambahannya satu, ada pemahaman. Orang kalau sudah ada informasi disampaikan kemudian paham, maka itu akan berdampak, akan berefek pada dirinya untuk merubah sesuai dengan informasi yang masuk. Contoh, ketika pasien kita disampaikan, Bapak Ibu sekarang sedang penyakit diabetes nih, maka Bapak Ibu harus melakukan diet. Kan gitu ya? Iya. Sehingga informasi dipahami oleh pasien, diet yang seperti apa disampaikan oleh perawat tentu akan merubah kehidupannya pasien untuk bisa dilakukan di rumah. Itu contoh. Kemudian yang kedua menurut Yuwono, kira-kira Yuwono itu orang mana nih? Jawa kayaknya Pak. Jawa ya. Yuwono itu orang Jawa ya? Iya. Oke, baik. Mungkin ya, Yuwono orang Jawa ya. Kemudian dia mengatakan bahwasanya pengertian dari komunikasi itu mengajukan pengertian dari pengirim. Dengan ada siapa? Namanya? Jawab Desi, Pak. Desi. Desi itu punya sesuatu hal yang dipahami dalam dirinya, ya kan? Mengerti akan satu hal, gitu. Kemudian dia mencoba untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah, fungsi komunikasi itu adalah tadi mengajukan pengertian dari yang memiliki informasi tadi, sehingga sampai ke Kevin misalnya seperti itu. Nah, contohnya, Mas Kevin, ini hari ini kita ada berkuliah dengan Pak Wahid nih, pertemuan pertama komunikasi nih. Ayo masuk, jangan sampai telat. Contoh seperti itu. Itu informasi dari pengirim diterima oleh penerima. Kemudian menimbulkan tingkah laku yang diinginkan oleh pengirim. Benar kan? Tadi dalam contoh menginginkan tingkah laku, otomatis Kevin akan berangkat pagi, misal gitu, ya. Sehingga Kevin akan terinformasikan, terpengaruh, kemudian dia bisa masuk pagi, tidak datang terlambat. Oke, kemudian menurut Rogers, modifikasi perilaku ini komunikasi dari ide yang kemudian dibawa oleh si pengirim itu akan memodifikasi perilaku orang. Perawat dianggap oleh pasien, oleh di masyarakat itu adalah orang yang paling paham tentang kesehatan, sehingga ketika Anda menyampaikan informasi, pasti pasien itu akan mengikuti. Jadi itulah perawat, sehingga Anda betul-betul harus belajar sehingga informasi yang disampaikan kepada pasien itu harus akurat dan valid, akurat, efektif dan efisien. Jangan asal bunyi. Jangan asal bunyi. Ya, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kira-kira gambar siapa ya? Ini mbahnya siapa ya?
Ya udah mbahnya Pak Wahid aja ya. Presiden Turki. Presiden Turki. Ya. Oke, tujuan komunikasi itu adalah ini, menyampaikan ide atau informasi untuk mendapat perilaku baru. Kira-kira begitu ya. Ada yang sepakat dengan ini atau punya pendapat lain? Atau punya contoh pengalaman bagaimana sebuah ide atau informasi ini mendapatkan perilaku yang baru? Ada punya ide? Mohon izin ada Pak. Ya, silakan. Kevin lagi nih ya. Siap, ya. Juara bertahan. Ya, silakan Kevin. Baik, kalau menurut mohon izin menyampaikan pendapat Pak, menurut saya atas kata-kata tersebut menyampaikan ide atau informasi untuk mendapatkan perilaku baru bisa dicontohkan seperti kayak di organisasi Pak. Ya. Jadi semisal dari ada sebuah acara, kemudian ada ketua panitia dan serangkaian struktur lainnya, kemudian dari ketua panitia menyampaikan informasi semisal untuk acara ke depan itu akan mempunyai plan A. Nah, dari ketuanya sudah seperti itu, kemudian dari informasi dan ide tersebut dari ketua panitia diolah oleh anggota-anggotanya. Nah, dari semua anggota itu kan mempunyai pemikiran dan pendapat yang berbeda-beda. Tentunya akan menimbulkan sebuah perilaku yang baru di antara struktur organisasi tersebut. Oke, perilaku tahu ya perilaku ya? Iya, perilaku. Perilaku. Apa itu? Tindakan. Tindakan, tingkah ya. laku. Tingkah laku. Bagaimana cara dia bersikap terhadap sesuatu informasi. Oke. Berarti ini udah pinter-pinter semua ya? Oh iya, oh iya. Hebat semua. Oke, baik. Elemen komunikasi itu ada beberapa. Satu, ada referen, stimulus ya, stimulus yang memotivasi seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Rangsangan, stimulus, ide ya, untuk memotivasi kita berkomunikasi dengan orang lain. Contoh tadi, sebuah informasi, ada kuliah pagi ini, kan gitu ya. Ada rapat organisasi, ada kegiatan pengenalan mahasiswa baru. Nah, itu adalah sebuah referen namanya, ya. Kemudian yang kedua adalah pengirim atau encoder ya, orang yang memprakarsai pesan. Siapa nih yang memprakarsai pesan untuk organisasi? Misal ketua BEM-nya mengirimkan sebuah informasi. Nah, dia. Ya, kalau dalam rumah sakit siapa? Perawatnya, misalnya, dokternya. Nah, gitu. Itu disebut pengirim atau encoder ya. Encoder ya. Ini bahasa-bahasa elektronik juga ada encoder. Betul, ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah pesan atau message, informasi yang akan dikirimkan atau disampaikan kepada penerima, ya. Oke, ada informasinya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah saluran atau channelnya untuk membawa pesan baik secara visual, pendengaran dan taktil, ya. Oke, taktil tahu taktil? Mohon izin taktil apa Pak? Taktil itu kurang L ya. Oh, taktil. Oke, baik. Nah, ada channel ya. Channel itu adalah salurannya untuk menyampaikan. Kalau di era sekarang teknologi ada channel, kita bisa menggunakan Zoom, ya. Google Meet untuk perkuliahan ya. Kemudian apa lagi? Di tempat kita yang secara sederhana, misal informasi di papan informasi di kampus dan sebagainya. Itu adalah saluran, ada channelnya ya. Oke. Kemudian penerima. Nah, ini hal yang wajib adalah decodernya adalah yang menerima pesan yang dikirimkan atau target penerima pesan. Nah. Kemudian yang selanjutnya adalah ada umpan balik atau feedback. Coba bayangkan, begitu Pak Wahid menyampaikan, ini ada komunikasi seperti ini loh, perawat dengan pasien seperti ini, Anda harus seperti ini, seperti ini. Kemudian tidak direspon, tidak ada umpan balik, maka kecewa. Bukan hanya kecewa ya, tapi elemen yang disebut sebagai elemen komunikasi itu tidak terpenuhi, tidak tercapai ya. Jadi informasinya nggak masuk, nggak sambung, nggak masuk. Karena apa? Kita tidak tahu, kalau tidak ada feedback, tidak tahu apakah orang itu tadi paham. Kalau setelah paham nanti akan merubah perilaku, kan gitu ya? Betul. Kalau tidak ada feedback, kita tidak paham. Nah, makanya wajib ada ya umpan balik itu. Oke, kemudian 3 tingkat komunikasi. Itu pertama adalah intrapersonal ya, terjadi dalam diri individu, dialog internal tanpa disadari. Nih, ini kan sering ya
Kayak tadi pagi sering diskusi dengan diri sendiri kan? Ya. Bangun tidur, Mau mandi dulu atau mau makan dulu ya? gimana ya? Ini kuliah nanti jam 8. Gimana ya? Saya harus bangun jam berapa ya? Mandi nggak terus ya? diskusi ya? Hah? Mandi nggak ya? Mandi gaya? Hati-hati ya. Berarti belum ada informasi yang sampai kepada Anda tentang mandi dan tidak ya? Ya itu Pak, Diva kayaknya Pak. Orang, mahasiswa atau setiap orang dengan mandi kurang dari 2 kali sehari termasuk kategori Gangguan orang jiwa. yang gangguan jiwa ringan. Iya betul. Hati-hati ya. Dip. Berarti harus mandi ya. Tadi dia nggak mandi nih ya? Mandi Pak. Aduh. Oke ya. Nah, ini terjadinya itu dalam diri sendiri kita. Bahkan sebenarnya lebih dari 1-2 orang dalam diri kita. Coba Anda lihat, coba Anda rasakan. Ketika Anda punya sebuah informasi yang membuat Anda bimbang, maka Anda begitu merenung itu bertanya kepada diri Anda sendiri, itu sebenarnya yang berbicara di sini tidak hanya 1 atau 2. Ya. Oke, dengarkan mana yang Baik. yang baik, yang tulus, yang frekuensi nadanya itu tidak tinggi dan tidak terlalu rendah. Itu yang benar ya. Nah, ini intrapersonal. Yang kedua itu ada interpersonal, interaksi antara 2 orang di dalam kelompok kecil ya. Nah, ini merupakan inti dari praktek keperawatan. Oke. Karena nanti perawat dengan pasien itu kan cuma 2 orang ya, paling ketambahan lagi untuk keluarganya. Komunikasi. Kalau Anda pandai teknik komunikasi ini di antara 1 atau 2 orang dalam satu kelompok, maka tentu akan menjadi perawat yang bijak ya. Disukai oleh pasien, disukai oleh siapa lagi? Keluarga pasien. Yo, otomatis keluarga pasien. Oh, ada lagi? Rekan kerja, ada lagi yang paling penting. Pacar. Ya. Kalau itu pasti ya, Anda bisa bahasa komunikasi yang baik, tentu dalam kehidupan Anda nanti berkeluarga dan sebagainya, Anda baik juga ya. Oh, atasan Pak. Atasan ya. Kinerja bagus. Tanpa kita harus mengatakan diri kita ini baik, tapi dengan teknik komunikasi yang bagus, cara interpersonal, maka akan kelihatan dengan sendirinya ya. Gitu. Oke. Ada lagi, yang ketiga adalah komunikasi publik dengan sekumpulan orang di dalam jumlah besar. Ini tidak terlalu besar, ini juga kategorinya publik karena tidak 1-2 orang ya. Ini kategori publik. Nah, kategori komunikasi publik yang lain misal seperti ada orasi ilmiah ya. Musimnya sekarang campaign ya. Oke, kemudian ada lagi apa? Proklamasi. Saat itu ya Bung Karno menyampaikan pokok-pokok sekali publik bahkan disebarluaskan dengan media ya. Dan sekarang itu lebih masif lagi kan? Ada media sosial, ya nggak? Ada Facebook, ada Instagram, WhatsApp, coba. Anda sekali ngomong, Pak Wahid sekali ngomong itu bisa di depan 1.000 orang. Betul. Yang live bisa mendengarkan. Teknologi sekarang ya. Makanya manfaatkanlah teknologi. Oke. Baik, kemudian tipe bentuk komunikasi itu pertama adalah verbal ya. Berupa kata-kata ya sebagai media atau simbol untuk mengekspresikan ide dan menimbulkan respon emosional, respon emosional. Coba verbal kata-kata ini memang berpengaruh. Ini yang linier dengan dikatakan bahwasanya mulutmu itu seperti pedang, ya enggak? Karena apa? Dengan komunikasi verbal yang keluar dari mulut kita itu bisa mempengaruhi emosional seseorang. Betul. Iya. Ya. Coba, kamu bisa membuat orang lain marah kan? Bisa. Dengan 1 kata. Bisa. Jangan dipraktekkan di sini. Iya. Oh iya, nanti begitu kamu praktekkan yang marah dosennya ya. Iya betul Pak. Bisa kan? 1 kata saja. Tetapi ingat 1 kata itu adalah 1 kata yang merupakan sebuah kesepakatan. Kalau kata-kata yang tidak disepakati oleh semua, maka tidak akan paham maknanya. Iya betul. Maka nggak akan tersinggung, nggak akan berubah emosi, ya kan? Itu. Ya nanti kita contohnya ya. Itu contohnya agak ini ya. Ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah komunikasi nonverbal, transmisi pesan tanpa menggunakan kata-kata. Tadi yang kita singgung di awal ya. Ekspresi, gerak tubuh, tatapan mata, ya kan? Nih matanya sedang menatap Pak Wahid. Pak Wahid begitu gemuknya ya Allah, gitu ya. Contoh seperti itu, ya kan? Apakah dia sedang berpikir